Ternyata masih banyak sahabat yang belum paham benar bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang sudah beberapa kali beli upload di channel ini sahabat. Ya, pupuk organik cair dominan senyawa nitrogen yang berasal dari rumput liar maupun tanaman liar yang sebenarnya sangat mudah kita dapatkan. Di video kali ini Bli akan pertegas lagi jenis tanamannya apa, lama fermentasinya berapa, dan bagaimana cara membuatnya, juga efek samping bila kita salah menggunakannya. Yuk langsung ikut Bli. Nah, kita mulai dari tanaman liar yang kita cari sahabat. Nah, tanaman liar yang bisa tumbuh di musim kemarau dan masih tetap hijau seperti ini sahabat, sebenarnya ini adalah ciri bahwa tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyerap nitrogen yang sangat baik sahabat. Buktinya di musim kemarau seperti ini, mereka masih bisa, atau tanaman-tanaman ini masih bisa mengkondisikan daun mereka masih tetap hijau seperti sekarang. Ini musim kemarau sahabat. Di sini di Bali, terutamanya di kabupaten yang Bli tempat di saat ini, sudah musim kemarau sejak 1,5 bulan bahkan 2 bulan yang lalu. Jadi sudah tidak ada lagi turun hujan seperti itu. Nah, kemudian mengenai ciri yang kedua, biasanya Bli mengenali jenis tanaman yang mengandung nitrogen tinggi itu biasanya dari aromanya sahabat. Biasanya pengalaman secara empiris sahabat, tanaman-tanaman yang baik kita gunakan sebagai pupuk organik cair yang kaya akan nitrogen biasanya memiliki aroma yang lebih kuat. Caranya sahabat bisa menghaluskannya seperti dengan tangan, kemudian sahabat bisa menggunakan indera penciuman sahabat untuk menganalisa apakah tanaman ini memiliki aroma yang kuat seperti itu. Nah, itu biasanya Bli gunakan sejak lama sahabat, sejak 5 tahun yang lalu untuk mencari tahu jenis-jenis daun apa yang baik kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Nah, kemudian untuk cara mengambilnya, apakah kita memotong seperti ini ataukah kita mencabutnya sahabat. Nah, untuk pupuk organik cair, Bli menyarankan untuk sahabat memotongnya tidak sampai mencabut dengan akarnya, karena kita memprosesnya dengan metode pembuatan pupuk organik cair yang mana fase fermentasinya ini hanya sekitar 2-3 minggu. Berbeda dengan bila kita membuatnya sebagai kompos. Nah, dimana di sini kita akan memprosesnya dengan jangka waktu yang lama sahabat. Ketika akar itu misalkan terkontaminasi patogen, anggaplah misalkan di sini ada di media, di tanah ini ada bakteri jahat atau fungi patogen. Ketika proses dekomposisi di dalam proses kita membuat kompos, maka semua jenis bakteri dan fungi itu akan mati. Nah, sedangkan di sini kita akan membuat pupuk organik cair yang hanya kita proses dalam kurun waktu 2-3 minggu. Jadi ada baiknya kita potong saja untuk lebih amannya. Nah, kemudian mengenai jenis rumput, bila sahabat ada rumput yang melimpah di tempat sahabat, sahabat juga bisa menggunakan rumput. Jenis rumput apa Pak? Terserah, bebas sahabat. Yang pasti ketika kita menggunakan rumput sebagai pupuk organik cair, pastikan kita mengambilnya dengan cara memotong sahabat, bukan dengan cara mencabut. Berbeda lagi bila kita menggunakannya sebagai kompos hijau atau kompos yang dominan unsur N, sahabat bisa mencabutnya langsung dengan akarnya. Jadi sekarang Bli akan potong. Nah, kemudian juga ketika sahabat menggunakan rumput sebagai pupuk organik cair, hindari mendapatkan, sahabat ingat harus menghindari rumput yang sudah berbunga seperti ini, karena di sini ada benih rumput sahabat. Ini ketika selamat dari proses fermentasi ini akan menjadi gulma di tempat sahabat menyiramkan pupuk organik cair itu. Jadi hindari menggunakan yang sudah berbunga. Sahabat bisa mengambil yang tidak ada bunganya sahabat. Nah, seperti ini sahabat. Sahabat bisa menggunakan ini sahabat. Kemudian ingat sahabat juga jangan menggunakan yang sudah kering seperti ini, karena musim kemarau di sini sahabat. Jadi banyak rumput yang sudah mengering, karena ini beda lagi, nanti ini akan dominan K atau karbon sahabat. Ini sering sebut sebagai kompos coklat. Nah, selain rumput liar dan tanaman liar yang tadi Bli sampaikan, sebenarnya di sini juga kita bisa menggunakan jenis tanaman rambat seperti ini sahabat. Nah, tanaman pagar seperti ini bisa kita gunakan. Sahabat bisa cari daun yang masih benar-benar hijau seperti ini. Dan dari pengalaman Bli, ini akan menjadi bahan POC, fase vegetatif yang sangat baik sahabat. Jadi jangan sia-siakan bila ada tanaman pagar seperti ini. Bli sendiri tidak tahu nama universalnya ini apa, nama umumnya ini apa. Kalau di sini disebut sebagai ambung-ambung, tapi di tempat sahabat mungkin beda lagi sebut. Tanaman ini bisa tumbuh dengan sangat baik meskipun di musim kemarau. Biasanya mereka merambati pagar-pagar yang kita bikin dari bambu, dari kayu sahabat, seperti ini sahabat. Bahkan sampai ke atas, luar biasa. Nah, sahabat bisa menggunakan jenis tanaman ini juga. Di sini alat dan bahan yang Bli gunakan sahabat, di sini tentu saja ada bahannya berupa rumput liar, tanaman liar yang tadi kita cari. Kemudian di sini ada lesung sahabat ya.
Nah, lesung di sini kita gunakan untuk menghancurkan, mememarkan bahan-bahan ini sahabat agar lebih mudah nanti terfermentasi. Kemudian sahabat juga bisa menggunakan di sini ada molase. Juga bagi sahabat yang baru saja belajar cara membuat POC, sahabat bisa menggunakan M4 seperti ini. Akan tapi bagi sahabat yang sudah memiliki mol atau sudah sering membuat POC, terutama POC dari bahan kulit bawang, dari bahan kulit mentimun, itu sahabat bisa gunakan. Cara membuatnya silahkan nanti beliau akan cantumkan di deskripsi. Kemudian juga bagi sahabat yang sudah pernah membuat ini adalah pupuk organik cair dari air hujan yang kita tambahkan dengan daun ubi, sahabat, daun ubi jalar. Ini juga sudah beli buat selama berbulan-bulan yang lalu ketika musim hujan. Sahabat bisa cek videonya di sini, sahabat ya. Akan beristakan linknya di deskripsi. Jadi sahabat bisa menggunakan airnya ini untuk menfermentasi bahan yang tadi. Dan kita hanya perlu menggunakan tambahan sedikit molase. Jadi tidak usah lagi kita menggunakan bakteri starter seperti M4 ini. Nah, kemudian sahabat bisa menggunakan wadahnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan jirigen, sahabat. Akan tetapi karena di sini ini adalah jenis POC yang gasnya nanti akan dahsyat, sahabat. Sehingga beli menggunakan ember, yang nantinya beli akan tutup dengan plastik ini, sahabat. Mengapa beli menggunakan ember? Karena penampangnya lebih lebar. Jadi kemungkinan kita terhindar dari risiko botol meledak, jirigen meledak, bahkan pernah beli sampai galonnya ini meledak, sahabat. Pernah beli kejadian ketika membuat POC dari air hujan yang beli tambahkan dengan POC urea organik seperti ini. Pertama tentu saja kita akan masukkan bahan ini ke dalam alat tumbuk ini, sahabat. Nah, beli di sini akan skip saja, sahabat ya, agar mempercepat durasi dari video ini. Nah, kemudian setelah seremuk ini, sahabat ya, sebenarnya nggak perlu sampai hancur banget, sahabat. Cukup memar seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam ember yang sudah kita siapkan. Nah, ketika beli tadi tumbuk ini, sahabat, ini aromanya luar biasa keluar. Aromanya seperti aroma kecut, kemudian sedikit pesing, sahabat. Nah, itu mencirikan memang bahan-bahan yang kaya akan nitrogen. Itu pengamatan beli secara empiris. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ember, sahabat. Oke, setelah ini, sahabat, kita bisa tambahkan sumber glukose berupa molase seperti ini. Sahabat juga bisa menggunakan gula merah, sahabat ya. Bila ada gula merah, gunakan gula merah. Bila misalnya ada molase, gunakan molase. Nah, kemudian di sini beli akan menuangkan POC air hujan ini, sahabat, sebagai airnya untuk membuat urea organik ini. Sebenarnya ini saja air hujan, POC air hujan ini sudah sangat baik bila kita gunakan untuk memupuk tanaman di fase vegetatif. Akan tapi di sini beli akan membuatnya sebagai POC yang lebih kuat lagi. Tentu saja ketika sudah matang nanti melewati proses fermentasi, kita akan menggunakannya lagi dicampurkan dengan air biasa dengan perbandingan yang lebih banyak, sahabat. Nah, di sini beli hanya memasukkan sekitar 1,5 liter saja, sahabat. Ini kita aduk. Ini akan menjadi pupuk organik cair yang konsentrasinya sangat pekat, sahabat ya. Oke, kemudian sekarang kita akan tutup dengan menggunakan plastik, sahabat. Tutup plastik, kemudian kita akan ikat, sahabat ya. Kita akan pikat pinggirannya seperti itu, sahabat. Kita akan diamkan selama kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, ketika sahabat membuka pupuk ini, sahabat jangan kaget bila aromanya akan luar biasa nggak enak seperti itu. Jadi aromanya akan seperti pesing. Banyak versi, banyak sahabat yang komplain mengapa aromanya pesing, busuk seperti itu, sahabat ya. Nah, di sini beli sering tekankan bahwa pupuk organik cair yang dominan senyawa nitrogen itu akan menghasilkan aroma amonia yang seperti itu, sahabat. Benar-benar nggak enak. Akan tetapi manfaatnya itu luar biasa bagi tanaman kita yang masih berada di fase vegetatif. Kemudian dosisnya seperti apa, sahabat? Sahabat bisa ambil contoh di musim penghujan, banyak tanaman yang hijau kemudian menguning apabila intensitas hujan terlalu banyak. Itu sebabnya karena overdosis nitrogen. Nitrogen terlalu banyak, keasaman pun meningkat dengan cepat. Nah, pupuk seperti ini akan memiliki pH yang cenderung rendah, sahabat, cenderung asam. Nah, itu sebabnya jangan sampai memberikannya dengan dosis yang terlalu pekat, sahabat. Jadi berapakah dosis terbaiknya? Nah, sahabat bisa mencampurkan, misalkan sahabat membuat 1 liter pupuk seperti ini, sahabat bisa campurkan mulai dari 20 liter air biasa, sahabat. Jadi sahabat perbandingannya 1 liter pupuk berbanding 20 liter air
Jadi itu sahabat bisa berikan, bisa gunakan untuk menyiram tanaman sahabat yang sedang masuk di fase vegetatif. Nah, dosis bisa sahabat tingkatkan bergantung dari besarnya dan usia tanaman sahabat. Jadi sahabat bisa menggunakan dosis 1:15, 1:10 bergantung dari kondisi keadaan tanaman sahabat. Bila itu tanaman yang sudah usianya lebih 3 bulan, tentu saja dosisnya itu harus lebih pekat sahabat. Apabila itu baru berusia 1-2 minggu, sahabat bisa gunakan dosis yang lebih ringan. Jadi yang belum jelas, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Tapi POC ini beliau rekomendasikan bagi sahabat yang menanam sayuran daun, kemudian cabai, terong di fase-fase vegetatif. Bahkan semua jenis tanaman yang masuk di fase vegetatif. Oke, sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.